Saya besok pagi sama Pak Ganjar di SMK Kudus. Kita ngaji itu loh Pak, ngaji-ngaji kebangsaan. Karena itu sekarang isu yang sangat-sangat sentral di Indonesia. Apalagi rame-ramenya soal radikalis, malah ISIS akan dikembalikan ke Indonesia. Ya Allah, menterine pekok men aku ngono. Itulah kualat sama kiai-kiai NU. Seharusnya menteri agama untuk NU malah diambil oleh orang di luar NU. Akhirnya kebijakannya ngawur, nggak karu-karuan. Betul? Maka saya sampaikan kemarin kepada Pak Ganjar, bro, dicari guru privat. Untuk apa Gus? Guru privat agama untuk menteri agama. Saya kadang-kadang nggak habis pikir ya Pak ya. Diangkat jadi menteri agama langsung mencurigai cadar. Curiga terhadap jenggot, cingkrang. Mengatakan identik dengan radikalisme awal-awalnya itu. Sampai saya ditelepon sama ILC TV1. Gus Miftah jadi narasumber tentang radikalisme. Berkaitan dengan cadar, berkaitan dengan RCTI. Apa itu rombongan celana tinggi Indonesia. Saya bilang, selama ini saya biasa ngarapi teman-teman congklang, teman-teman cadar. Tapi saya juga tidak sependapat. Kalau cadar, cingkrang, jenggot itu diidentikan dengan radikalisme. Tapi saya juga tidak setuju kalau cadar, cingkrang, jenggot dikategorikan sebagai pakaian yang paling nyunah. Betul? Bagi saya radikal itu bukan penampilan, tapi gagasan, ide, pikiran. Ini dulu yang jelas belum radikal dicurigai. Sekarang ISIS yang jelas radikal, melawan negara, mengatakan negara ini toghut, paspornya dibakar, malah mau dikembalikan ke Indonesia, bahkan mau dikasih pekerjaan. Itu namanya menterinya mohon maaf, jaga sembung makan nasi pinco, gak nyambung cok. Karena kiai-kiai NU tidak mabuk pujian, betul? Karena kiai-kiai NU tidak gila jabatan, betul? Karena kiai-kiai NU tidak urusan dengan pangkat dan jabatan. Saya bilang, posisi Gus Miftah hari ini bagaimana? Saya orang yang sangat-sangat moderat. Karena Nahdlatul Ulama mengajarkan kepada Islam yang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Coba Anda belajar cerdas sedikit. Allah itu begitu mengucapkan kalimat wasaton, itu terdapat tepat di tengah surat Al-Baqarah. Wasat itu artinya tengah. Jadi ada wastun, ada wasatun. Kalau wastun itu tengahnya tidak pas tengah-tengah. Tapi kalau wasat, wasatun itu pas tengah-tengah. Dan Allah menaruh kalimat wasaton tepat di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 286 ayat. Dan Allah menempatkan kalimat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton itu tepat di ayat 143. Posisi saya di dalam beragama, posisi saya di dalam bernegara, saya katakan, saya termasuk orang yang wasatiyah. Artinya apa? Kalau pemerintah baik, kita dukung. Betul? Benar, dipuji. Tapi kalau salah, jangan pernah bungkam kami untuk memberikan kritikan dan masukan. Betul? Jangan kalau baik dipuji senang. Kalau salah kita mengkritik dikira kita memusuhi negara. Tidak. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah, kalimatnya langsung menggunakan kalimat fi'il amr. Atiu, taatlah. Taat kepada Rasulullah, atiu. Tapi coba Anda lihat, begitu taat kepada para pemimpin, Allah tidak menggunakan fi'il amr, tapi hanya menggunakan wawul atof. Artinya apa? Taat kepada pemerintah itu wajib, tatkala pemerintah itu benar. Tapi kalau pemerintah salah, wajib dikritik, diberikan masukan. Ingat, Nahdlatul Ulama didirikan karena 2 amanat. Oh, aku langsung ngomong NU, aku semangat banget. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya,
Kita kaji ini. Ada dua amanah Nahdlatul Ulama yang harus kita jaga sampai hari ini. Ini kebetulan di kawan-kawan Lailatul Ijtima. Lailatul Ijtima ini nggak perlu diragukan, di mana-mana bisa jalan. Yang saya khawatirkan tuh teman-teman Rijalul Ansor. Banyak yang la mutu wala yahya. Orang mutu terkentean biaya. Semarang harus jalan terus, betul? Wes rasa perlu gede-gede ning arep masjid. Borong angkringan ngaji Rijalul Ansor. Ngono lho. Ingat Ansor hari ini NO masa depan, betul? Jadi cak Ansor nggawe proposal tok. Ramain dah, ramain. Weh ngaji ngene Gus Miftah setiap malam Minggu Pahing ngaji kitab hikam. Sing teko wong 7.000, wong 10.000 ora ana panitia, ora ana kotak infak. Wis mlaku 8 tahun. Kudune Ansor iso. Lorku ki kuburan. Ben aku ngaji melu ngaji piye jal. Lho ngitak-ngitak kuburan kok. Dan selamanya saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Apa dua amanah yang diamanatkan oleh Nahdlatul Ulama? Yang pertama, amanah keagamaan. Isinya tentang apa? Menyebarkan faham ahlus sunnah wal jamaah dan menjaga keberlangsungannya. Pertanyaannya, kenapa ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia bisa tumbuh dan berkembang? Karena dibentengi oleh organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Maka jangan ikut-ikutan orang-orang yang mengatakan gak penting eno-enoan. Coba akhirnya, gak penting yasinan. Maka kita diserang, yasin boleh, yasinan gak boleh. Tahlil boleh, tahlilan gak boleh. Kurang ajar, solawat boleh, solawatan gak boleh. Gak bisa membedakan antara solawat dengan solawatan. Apa bedanya solawat dengan solawatan? Solawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya solawatan. Berjanji itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya berjanjenan. Dan ini harus kita lestarikan. Kenapa? Dalil yang selalu kita gembor-gemborkan. Al-muhafadatu alal qadimi saleh wal akhdu bil jadidil aslah. Ini yang qadim soleh jangan sampai hilang, Pak. Hari ini banyak amaliyah orang NU hilang tapi nggak sadar. Kemalingan tapi nggak sadar. Contoh, tahlilan. Di mana-mana bahasanya sudah diganti. Dengan bahasa apa? Pembacaan kalimah thayyibah. Ini kita orang NU ikut-ikutan. Kemalingan tapi nggak sadar. Rungokno cah, bahasane mbah-mbah mumbian qadim dan soleh itu tahlilan. Jangan kamu ganti dengan kalimah thayyibah. Bedane napa Gus? Beda. Yen tahlil niku mesti kalimah thayyibah, tapi kalau kalimah thayyibah belum tentu tahlil. Kalau saya acara selanjutnya pembacaan kalimah thayyibah, aku Pancasila. Karena Pancasila juga kalimah thayyibah. Kowe malah melu-melu. Ziarah kubur diganti apa? Wisata religi. Matane itu. Awake dhewe wong NU melu-melu, Pak. Gara-gara bahasane wisata religi, pelatinya berangkat nyeluk bojone mulih dadi mamah. Mamah. Gara-gara wisata religi. Sudah, neng di ziarah kubur. Kan nyuwun sewu, sowan Kanjeng Sunan Kalijaga kok wisata iki lho, matane. Ziarah kubur. Ibu rungokno ora sama mamah-mamahan. Mamah tongkake meletek. Menyebarkan faham ahlus sunnah wal jamaah dan menjaga keberlangsungannya, amanat keagamaan. Yang kedua, amanah kebangsaan yang tidak kalah penting dengan amanah keagamaan. Apa amanat Nahdlatul Ulama? Menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia.
Maka kalau hari ini kita ngaku orang NU, wajib mempertahankan NKRI. Maka ketika orang NU gak dikasih menteri, saya bilang gak apa-apa. NU itu tidak mengabdi kepada personal presiden, tetapi NU mengabdi kepada NKRI. Kenapa? Presiden bisa diganti, NKRI harga. Kagak dadi wong NU kok ngopo. Presiden 5 tahun 10 tahun ganti, NKRI ora bakal ganti. Milo lan duwe menteri ra usah lara ati. Dongane malah diluk meneh diganti. Aku wanita ruwan. Menteri ora mutu. Apa iye? Apa? Aku daftar menteri agama. Emah. Aku wingi diceluk Pak Jokowi, aku emah kok. Ngapa jenengku Miftah kok diceluk Jokowi? Aku ngono. Jenengku Miftah kok diceluk Jokowi, aku ya emah kok. Aku lah dadi menteri pantese kuwi mau, Menteri Negara Urusan Khusus, disingkat Menrakus. Kowe rasa cengengesan kowe dosa kowe kualat karo kiai cengengesan. Ini amanat Nahdlatul Ulama. Maka hari ini kalau ada pihak-pihak yang tidak mencintai NKRI, seperti kasusnya ISIS, saya melihat nyuwun sewu nggih. Wong-wong sing terlibat ISIS niku ditanya, apakah Anda pengen pulang ke Indonesia? Iya, saya pengen pulang ke Indonesia. Kenapa Anda pengen pulang ke Indonesia? Lebih enak hidup di Indonesia. Di pertanyaan terakhir nopo Pak? Apa pendapat Anda tentang ISIS? ISIS itu enggak salah, itu sesuai dengan ajaran Islam. Masa kaya ngono karep dibalekke teng Indonesia niku kurang gawean lho. Utek mungkin nang ndi aku ngono. Loh. Kita harus berani keras, Pak. Wa tawasobil haq wa tawasobil sabr. Kula nyuwun sewu, pemerintah Pak Jokowi apik, pembangunan tol, pembangunan jalan, infrastruktur, SDM unggul, saya acungi jempol. Tapi lek elek wajib tak kritik. Contoh, saya sempat mengkritik Menteri Hukum dan HAM. Gara-gara apa Pak? Membandingkan antara kawasan Menteng dengan kawasan Tanjung Priok. Tanjung Priok itu banyak orang keras yang merupakan sumber dari kriminalitas. Aku bengok. Saya nggak setuju kalau keras diidentikan dengan kriminalitas. Banyak jamaah saya yang bertato tapi akhirnya mau bertobat. Betul? Nggak ada kaitannya antara keras dengan kriminalitas. Jamaahku ki mantan preman doli, wetenge gendut, ditato beduk tak kandhani. Kuwi tato apa le? Beduk. Lah ngapa kula cinta karo NU njajal. Wetengmu mau tato beduk, nggih tutuke endi? Ngisore. Ngono tak kula. Nggak ada korelasinya antara keras dengan kriminalitas. Ayo tak takon. Sing nyolong duit senturi, sing korupsi uang asabri, yang korupsi uang jiwasraya, itu justru yang berpenampilan rapi dan bajunya berdasi. Betul? Ora ono kaitane karo kriminalitas. Mila wong-wong sing rupane elek-elek dianggap kriminal, tak belani le. Ha aku ki lho, bodiku atletis, hatiku teletabis. Arep ngopo kok? Kok iso-isone. Kendel kok NU. Kula wingi mlaku ning dalan iki welek. Ah sopirku misuh-misuh. Iki sing ngrusak dalan iki mesti nganu bah, truk-truk gandengan. Tak jawab kowe salah. Sing rusak dalan kuwi dudu truk gandengan, tapi mobil mewah. Lah kok ngoten? Heeh. Duit sing kudune nggih mbangun dalan dikorupsi malah nggih tuku mobil mewah. Mila bola-bali aku kondo, kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge bajing. Banter wakne. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba kawan-kawan dipahami, sahabat-sahabat dipahami. Dua amanat Nahdlatul Ulama. Menjaga keberlangsungan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mensyiarkannya. Nomor dua, menjaga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padamu negeri kami, padamu negeri
Padamu negeri kami mengabdi.